Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran SKI kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, sehingga kita bisa selalu menuntut ilmu sebagai bekal hidup di dunia dan akhirat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Ubay bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Galib bin Fiyar bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'adu bin Adnan. Nama panggilan Utsman bin Affan adalah Abu Amr dan Abdullah Al-Quraisy Al-Umawi, Amirul Mukminin Dzun Nurain wa Hijratain. Sedang ibunya bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Hubayb bin Abdus Syam dan neneknya Ummu Hakim Al-Baidah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah dari pihak bapak. Utsman bin Affan merupakan salah satu dari 10 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberitakan sebagai penghuni surga. Merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga dan merupakan salah seorang sahabat Nabi yang mendapatkan petunjuk. Memiliki akhlak yang sangat mulia, pemalu, dermawan, dan terhormat. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun, 23–35 Hijriah, 644–655 Masehi. Ia diangkat melalui Dewan Pemilihan Khalifah, yaitu semacam tim formatur yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Prestasi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan dipilih di usia 70 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Selama itu prestasi yang dicapai Utsman bin Affan: A. Kodifikasi Mushaf Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pengumpulan dan penulisan Al-Quran disebut Mushaf Utsmani atau Al-Imam. Himpunan Al-Quran digandakan menjadi 4 buah oleh Zaid bin Sabit dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Said bin Aish dan Abdurrahman bin Haris. Dari 4 mushaf tersebut didistribusikan ke beberapa wilayah, Mekah, Suriah, Basra dan Kufah. Kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan atas saran Hudzaifah bin Yaman. Hal ini disebabkan banyak terjadi perselisihan tentang cara baca dan susunan surat dalam Al-Quran. B. Renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat pertama kali tiba di Madinah dari perjalanan hijrahnya. Masjid ini pada mulanya hanya kecil dan masih sangat sederhana. Dengan semakin banyaknya jumlah umat Islam, maka Khalifah Umar bin Khattab mulai memperluas masjid ini. Masjid Nabawi telah mulai dibangun sejak masa Khalifah Umar bin Khattab yang kemudian dilanjutkan merenovasinya dan diperluas oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selain diperluas, Masjid Nabawi juga dibangun dengan bentuk dan coraknya yang lebih indah. C. Pembentukan Angkatan Laut pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel. Muawiyah saat itu menjabat gubernur Suriah mengusulkan dibentuknya Angkatan Laut. Usul itu disambut dengan baik oleh Khalifah Utsman bin Affan. Tujuan dibentuknya Angkatan Laut adalah untuk melindungi wilayah Afrika, Siprus hingga Konstantinopel yang banyak diliputi lautan. Dalam perkembangannya, Angkatan Laut itulah yang kelak akan membawa misi dakwah Islam hingga ke daratan Eropa bahkan sampai Indonesia. D. Perluasan wilayah dakwah Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pertama, perluasan ke Khurasan. Utsman bin Affan mengutus Sa'ad bin Aish dan Hudzaifah bin Yaman memimpin pasukan Islam ke Khurasan. Kedua, perluasan ke Armenia. Salman Rabi'ah Al-Bahili diutus Utsman bin Affan berdakwah ke Armenia. Sebagian besar rakyat Armenia saat itu menyambut tentara Islam dengan sukacita. Ketiga, perluasan ke Tunisia. Utsman bin Affan memerintahkan Abdullah bin Sa'ad untuk menaklukkan Tunisia yang telah dikuasai Romawi. Dengan bantuan rakyat Tunisia akhirnya daerah tersebut dapat dikuasai pasukan Islam. Keempat, penaklukan Rai dan Azerbaijan dan kelima, perluasan dakwah Islam ke Amuriah dan Siprus. Baik anak-anakku sekalian, demikian tadi telah kita ikuti bersama video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kali ini. Semoga
bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.